Di video kali ini, kita akan membahas tentang tantangan koperasi sebagai entitas bisnis atau perbedaan koperasi dengan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMS yang disusun oleh kelompok 5, yaitu ada Hirosida dan Yeni Nurul Huda, dengan dosen pengampu Dita Amelia Putri MPD, dengan mata kuliah Ekonomi Koperasi dan Kerakyatan, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Staida Muhammadiyah Garut. Koperasi adalah entitas bisnis yang dimiliki bersama. Dalam koperasi, tak ada kepemilikan tunggal. Modal koperasi diperoleh secara swadaya, atau boleh juga dari pihak ketiga. Perusahaan koperasi menekankan pada aspek benefit atau profit. Karenanya, koperasi termasuk social enterprise atau perusahaan sosial, di mana bisnis digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadaan sosial yang lebih baik. Koperasi sebetulnya tidak ada bedanya dengan entitas bisnis lainnya. Perbedaan yang mendasar adalah di dalam sistem kepemilikan dan mekanisme kerjanya. Koperasi kepemilikannya terbuka bagi setiap orang dan hak suara untuk mengambil kebijakan organisasi dan perusahaan dijamin satu orang suatu suara. Koperasi bekerja dalam mekanisme demokrasi. Sedangkan perusahaan swasta atau perusahaan tertutup adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Tetapi saham perusahaan ditawarkan, dimiliki, dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Istilah lain untuk perusahaan swasta adalah perusahaan tak tersebut atau perusahaan tak terdaftar. Dan tujuan perusahaan swasta itu sendiri yaitu untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja. Yang selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Jadi, karena pemilik modal adalah negara, berarti manajemen sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan menjadi sarana kebijakan yang biasa cenderung bersifat politis atau menyangkut kesejahteraan masyarakat, hajat hidup orang banyak, dan pemerataan hasil pembangunan. Penguasaan oleh negara adalah hajat hidup orang banyak, bukan berarti memiliki, namun mengandung arti memberi kekuasaan tertinggi kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, atau menentukan dan mengatur hak-hak atas bumi, air, dan kekayaan alam, dan mengatur serta menentukan hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara itu ada 3. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, perusahaan umum. Dan yang ketiga ada perusahaan jawata. Yang pertama ada perusahaan perseroan atau perusahaan perorangan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Maksud dan tujuan pendirian ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kedua ada perusahaan umum. Perum atau perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan yang ketiga ada perusahaan jawata atau perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Dan perjan ini bertujuan untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan. Perusahaan seperti ini mempunyai dan memperoleh fasilitas negara dan setiap tahun memperoleh pinjaman sehingga hasil dan beban perusahaan harus diperhitungkan secara cermat dalam anggaran belanja negara.
Yang selanjutnya ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS ini pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Dan tujuan dari BUMS ini sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bentuk-bentuk BUMS itu ada 4. Yang pertama, perusahaan perorangan, yang kedua firma, yang ketiga persekutuan komanditer, dan yang keempat perseroan terbatas. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dijalankan seseorang yang merupakan pemilik, pemimpin, pengusaha, dan juga pengelola. Jadi, segala sesuatunya tergantung pada kemampuan diri sendiri. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka semua orang akan menjadi miliknya. Sebaliknya, bila terjadi kerugian, ia harus menanggung sendiri. Dan yang kedua ada firma. Firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan membagi hasil yang didapat dari usahanya. Nah, karena ada 2 pemilik dan pengelola, maka manajemen bisnis perusahaan ini sangat tergantung pada kemampuan orang-orang yang bersekutu. Sikap saling percaya di antara para sekutu merupakan kunci keberhasilan pengelola dan tanggung jawab usaha. Pembagian keuntungan di antara para sekutu didasarkan atas kesepakatan bersama. Demikian pula, jika terjadi kerugian, harus dipikul dan ditanggung secara bersama. Yang ketiga ada persekutuan komanditer. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19, persekutuan komanditer ini adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara orang-orang yang bersedia memimpin atau mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Nah, di sini kekayaan pribadi dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Pembagian keuntungan di perusahaan biasanya didasarkan atas besarnya modal yang ditanam, di mana semakin besar modal yang ditanam, maka semakin besar bagian keuntungan yang diperolehnya. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas. PT ini merupakan suatu kumpulan modal yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya untuk mencari keuntungan. Dan perseroan terbatas ini merupakan bentuk perusahaan di mana perolehan modalnya berasal dari penjualan saham. Nah, dan pembahasan yang terakhir yaitu ada perbedaan antara badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, dan perusahaan swasta. Yang pertama ada badan usaha milik negara. Yang pertama, pemilik modal mayoritas adalah negara. Yang kedua, tujuan usahanya untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, bidang usahanya sektor-sektor yang vital dan strategis. Yang keempat, kekuasaan tertinggi adalah pemerintah. Yang kelima, cara kerjanya terbuka untuk umum. Yang keenam, permodalan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bersifat tetap. Yang ketujuh, organisasinya dikelola oleh negara. Dan yang terakhir, hubungan usahanya adalah berusaha mengadakan hubungan usaha baik dengan koperasi maupun dengan BUMS. Yang kedua ada badan usaha milik swasta. Yang pertama, pemilik modal mayoritas adalah individu atau kelompok individu. Yang kedua, tujuan usahanya untuk mencapai kemakmuran pemilik modal atau mencari untung sebesar-besarnya. Yang ketiga, bidang usahanya tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Yang keempat, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemegang saham dan atas nama pemerintah. Yang kelima, cara kerjanya tertutup. Yang keenam, permodalan berasal dari perseorangan atau dari para pemegang saham dan penjualan obligasi sifatnya tetap. Yang ketujuh, organisasinya terbatas. Maksudnya, ditujukan kepada orang-orang yang memiliki modal. Dan yang terakhir, hubungan usahanya jarang terjadi karena BUMS ini lebih mengutamakan kemajuan daripada perusahaannya, sehingga hal ini akan berujung pada persaingan. Yang ketiga ada koperasi. Yang pertama, pemilik modal adalah seluruh anggota koperasi. Yang kedua, tujuan usahanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi. Yang keempat, kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Yang kelima, cara kerjanya terbuka dan diketahui oleh semua anggota. Yang keenam,
Permodalan berasal dari simpanan anggota dan sifatnya berubah-ubah. Yang ketujuh, organisasinya mempunyai kepentingan yang sama antara para anggotanya. Dan yang kedelapan, hubungan usahanya adalah senantiasa mengadakan koordinasi kerjasama antara koperasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, dan yang terakhir ada perusahaan swasta. Yang pertama, lebih mengutamakan perkumpulan modal. Yang kedua, biasanya memerlukan modal yang besar. Yang ketiga, tujuannya mencapai laba yang sebesar-besarnya dan untuk kepentingan kesejahteraan kelompok pemiliknya. Yang keempat, pembagian laba didasarkan atas banyaknya modal atau saham. Dan yang kelima, di dalam rapat puncak kekuasaan, setiap pemilik mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal atau sahamnya. Dan alhamdulillah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.